Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah melayani luar biasa. Seberapa banyak yang diberkati dengan Praise and Worship pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani secara luar biasa. Ya, saya sangat diberkati dengan pelayanan pujian penyembahan pagi hari ini. Saudaraku, sebelum tadi saya masuk ke ruangan ini, saya sempat tanya sama Pak Dhani, kapan ya terakhir saya melayani di sini? Pak Dhani coba mengingat-ingat, apa hampir 2 bulan ya? Dan memang sebenarnya jujur ngomong sama saudara, selama Agustus dan September itu adalah 2 bulan yang super sibuk buat saya. Sibuk dengan berbagai macam rangkaian ulang tahun gereja kita. Sibuk ke Nigeria, sibuk ke Amerika. Oleh anugerah Tuhan, anak saya yang pertama namanya Jessica, kemarin September kita antar untuk berangkat sekolah di Amerika. Dan rasanya saudaraku 27 tahun yang lalu saya diantar oleh Pak Obaja untuk sekolah di Amerika. Waktu mendarat kita dijemput oleh seorang pendeta, seorang teman hamba Tuhan. Ya, setelah 27 tahun kemarin saya juga berangkat ke Amerika, gantian nganterin anak saya yang luar biasa, yang menjemput masih pendeta yang sama lagi. Ya, jadi relationship-nya long term ya, jangka panjang gitu. Dan kita bersyukur sekali buat Jessica, anugerah Tuhan, favor Tuhan begitu luar biasa. Tuhan yang pakai banyak malaikat, orang-orang baik diutus oleh Tuhan untuk menolong Jessica, untuk mempermudah Jessica. Dia bisa masuk sekolah yang bagus, kemudian dia disediakan tempat tinggalnya, dia dianterin dan dipastikan segala sesuatunya. Ya, dari pembukaan rekening bank, dari ngurus telepon, dari semuanya itu kayak di-provide, semuanya dimudahkan, dilancarkan. Ya, beda ngurus di sana sama di sini. Kalau ngurus di Indonesia sudah domain kita sendiri, lebih gampang buat kita. Kalau ngurus di sana awalnya nggak begitu mudah buat kita ya. Jadi saya ngerti kalau saya sama Pastor Nita yang harus ngurusin semuanya sendiri, bisa sih bisa. Tapi pasti akan lebih melelahkan, lebih berat saudaraku. Tapi karena ada anugerah Tuhan yang berat, diringankan, yang susah dimudahkan, semuanya dilancarkan. Dan kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya berdoa dalam hidup saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, anugerah Tuhan yang sama bahkan lebih lagi tercurah di dalam kehidupan kita. Yang percaya tangkap itu dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah mulai minggu lalu. Seri firman Tuhan bulan ini adalah tangan yang diberkati. Saya doa ya, tangan-tangan saudara di tempat ini bukan tangan yang biasa. Tangan yang ada berkat Tuhan atasnya. Boleh Anda arahkan seperti ini. Saya berdoa tangan-tangan ini diberkati, 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 diberkati. Dengan berkat itu kita kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, dalam bagian yang kedua ini, yang kita akan bahas hari ini adalah tangan yang terlatih. Jadi, bicara tentang tangan yang diberkati oleh Tuhan, dimensi yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah tangan yang terlatih. Oke, jadi untuk kita terima berkat daripada Tuhan, kita butuh yang namanya dilatih. Tidak sekedar nunggu dapat berkat, berkat datang sendiri. Tapi tangan kita terlatih. Ya, itu yang dialami oleh Daud. Daud seringkali dalam hidupnya mengalami peperangan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Tapi dia punya tangan yang terlatih. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang kelima. Alkitab mencatat begini, Daud maju berperang. Jadi selalu ada peperangan ya dalam hidup ini. Jangan berharap hidup tanpa peperangan, tanpa masalah, tanpa tantangan. Daud juga menghadapi peperangan. Tapi lihat berikutnya di dalam peperangan itu
Apa yang dia alami? Ditulis apa? Dan apa? Selalu berhasil. Coba Anda perhatikan kata itu. Sampai di situ aja pembacaan kita. Selalu berhasil. Selalu berhasil beda dengan berhasil. Selalu berhasil beda dengan pernah berhasil. Beda dengan kadang berhasil. Oke, atau zaman dulu berhasil. Selalu berhasil artinya tingkat keberhasilannya tinggi, bisa dipastikan dan selalu konsisten. Itu yang dialami oleh Daud. Artinya keberhasilannya bukan kebetulan. Oke, keberhasilannya konsisten. Bukan cuma itu aja. Kita lanjutkan pembacaan berikutnya di 2 Samuel 8 ayat yang ke-6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Kalimat berikutnya kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemanapun ia pergi berperang. Jadi di medan perang manapun, sama musuh siapapun, sama orang Filistin, sama orang Aram, sama orang Edom, gak peduli siapapun yang Daud hadapi di gunung kah, di lembah kah, di tanah rata kah. Dicatat di sini Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Oh, saya berdoa anugerah yang sama yang dialami oleh Daud ini Tuhan juga berikan kepada tangan saudara. Tangan saudara bukan pernah berhasil, kadang berhasil. Tapi mulai hari ini saya berdoa ada anugerah yang dari Tuhan yang membuat tangan saudara berhasil. Selalu berhasil. Di masa resesi berhasil. Di masa ekonomi baik berhasil. Oke, mengerjakan satu pekerjaan, satu usaha ini berhasil. Usaha yang itu berhasil. Doa saya bahkan berhasilnya bukan cuma di pekerjaan, tapi di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam kehidupan iman dan kerohanian kita, di dalam pelayanan kita, di setiap aspek hidup kita selalu berhasil. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya gini, kita bisa mencapai tahap itu. Orang pernah berhasil aja sudah hebat. Orang kadang berhasil, kadang kalah aja sudah mendingan daripada kalah terus kan. Dan orang banyak berhasilnya tapi juga kadang-kadang kalah, itu pun sudah orang sukses. Tapi ternyata ada orang-orang itu bisa climbing the ladder, naik tangganya, sampai di level tertentu di mana dia selalu berhasil. Gak pernah kalah. Gak bisa kalah. Selalu berhasil. Jadi kita juga bisa naik sampai di tahap tertentu selalu berhasil. Dan kita gak lahir dengan itu. Diawali dari bawah. Diawali dari kalah terus kemudian berhasil. Terus kalah lagi, berhasil lagi. Satu demi satu area kita taklukkan sampai di semua area selalu berhasil. Ini yang dialami oleh Daud. Dia nggak selamanya langsung kayak gitu, dia nggak lahir langsung selalu berhasil. Tapi dia naik level sampai di satu titik selalu berhasil. Saya ajak semua jemaat keluarga Allah ambil keputusan, ambil komitmen. Tuhan urapi aku juga mau dalam hidupku selalu berhasil. Bisa. Ngomong dulu itu, bisa. Oke, pertanyaannya gimana? Kenapa, apa rahasianya Daud bisa selalu berhasil? Saya percaya
Daud selalu berhasil. Karena Daud dilatih oleh Tuhan. Pelatihan yang dari Tuhan membentuk kita. Pelatihan dari Tuhan menguatkan kita. Pelatihan dari Tuhan mempertajam kita. Pelatihan dari Tuhan membuat yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Sehingga satu demi satu, tantangan demi tantangan, kita kalahkan. Kita menang lagi, kita menang lagi. Sehingga selalu berhasil. Mari kita baca 2 Samuel 22. Ayat 33 sampai 35. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku. Perhatikan, Daud ngomong apa? Allah membuat apa? Kakiku. Seperti kaki rusa yang membuat aku berdiri di bukit. Gak gampang loh saudaraku. Nanti kita bahas ya. Tapi Anda perhatikan dulu ayat 35. Yang mengajar tanganku apa? Berperang. Jadi diajari. Berperang itu gak untung-untungan. Gak Tuhan sertai aku, sertai aku. Kalau pas disertai Tuhan menang. Kalau gak disertai Tuhan ya mau gimana kalah. No. Daud ngomong Tuhan mengajar tanganku berperang. Jadi Tuhan menyertai dia dengan ngajarin dia tangannya bisa apa? Berperang. Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Sekarang kita lompat ya. Masih berhubungan dengan apa yang kita baca tadi tapi di beda kitab. Mazmur 144 ayat yang pertama. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Jadi ternyata Daud itu bukan untung-untungan pas dikasih Tuhan terus kemenangan waktu bertempur. No. Tuhan ngajarin dia untuk bertempur. Tangannya bisa bertempur diajarin Tuhan. Dan jari-jariku untuk apa? Berperang. Ternyata Daud melalui proses pelatihan Tuhan. Sehingga kakinya, sehingga lengannya, sehingga jarinya mumpuni. Karena itu dia selalu berhasil. Tadi Anda melihat ya, bagaimana Tuhan mengajar kaki Daud menjadi seperti kaki rusa. Kaki rusa ini bicara tentang ketangkasan. Karena rusa itu dikenal lincah dan cepat dalam bergerak. Apalagi di medan yang sulit seperti di pegunungan. Ada banyak orang dalam hidupnya lambat. Speednya kalah. Apalagi dalam situasi susah. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak punya ide. Mesti gimana ngadepi masalah. Orang Perancis ngomong melongo. Tapi Daud dilatih oleh Tuhan sehingga speednya naik. Sehingga dia menjadi lincah. Sehingga dia menjadi tangkas. Dia ngerti bergerak dalam situasi yang susah. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa kaki saudara juga dilatih oleh Tuhan. Sehingga mulai hari ini kecepatan saudara ditambahkan. Kecepatan saudara ditingkatkan. Bahkan di tengah masalah yang sukar. Di tengah semua keadaan yang mendesak. Tapi saudara bisa tahu apa yang harus dilakukan. Bisa bergerak dengan cepat. Dan mengalami kemenangan. Kaki rusa juga melambangkan ketahanan. Karena kalau enggak bisa berdiri di bukit batu. Saya berdoa kaki saudara diberi kekuatan. Sehingga dalam keadaan yang susah seperti apa, Anda enggak terjatuh. Anda tetap berdiri. 1000 rebah di kirimu, selaksa rebah di kananmu. Tetapi Tuhan mengokohkan kaki saudara. Anda punya ketahanan yang kuat. Sehingga Anda tetap berdiri. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Terus yang kedua tadi setelah kaki. Yang dilatih apanya Daud? Tangannya, lengannya dilatih untuk apa tadi? Berperang, untuk melengkungkan busur tembaga.
nggak gampang melengkungkan busur tembaga. Saya yakin latihannya nggak langsung itu, dimulai busur kayu dulu. Tapi Daud terus, karena dia dilatih oleh Tuhan, dia naik level, dia naik level, dia naik level. Sampai di satu titik, sekarang dia bisa melengkungkan busur tembaga. Dimulai dari perkara kecil, setia dengan perkara kecil, maka Tuhan percayakan dalam perkara yang lebih besar. Banyak orang maunya langsung urusan besar. Pertanyaannya, dengan apa yang ada di tanganmu sekarang, sudahkah engkau setia? Sudahkah engkau melakukan yang terbaik? Sudahkah engkau menjadi skillful? Menjadi mahir dalam yang engkau kerjakan? Saya pernah diceritain oleh papa saya bagaimana engkong saya memulai ketika pertama kali datang di Indonesia. Gak punya modal, gak punya uang. Memulai dengan beli 1 piece kain, 2 piece kain dari toko. Terus dia pergi ke rumah-rumah, dia tawar-tawarin. Terjual 1, terjual 2, balik lagi, beli lagi. Terjual lagi, balik lagi. Tiap hari dengan gigi seperti itu. Sampai dari yang tadinya modal aja sama sekali nggak punya dan cuma itu yang dia lakukan. Sampai akhirnya bisa membangun satu pabrik, satu perusahaan tekstil yang pada zaman itu salah satu yang terbesar di kota Solo. Nggak semuanya langsung besar. Semuanya dimulai dari yang kecil, tapi dilakukan dengan kegigihan, dilakukan dengan kesungguhan hati. Seperti Daud, dari yang awalnya busur kayu, jadi busur tembaga. Saya berdoa apa yang dipercayakan saudara di tangan saudara nggak asal dilakukan, nggak sembarang dilakukan. Mulai hari ini lakukan dengan kegigihan, lakukan yang terbaik, lakukan sepenuh hati dan Tuhan upgrade, Tuhan bawa saudara naik level. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Gereja kita juga sama, gereja kita dimulai dari 7 orang di rumah, tapi dari 7 orang terus ditambahkan sampai hari ini. Jadi nggak langsung tiba-tiba hari ini, tapi dimulai dari 7 orang. Jadi semua yang besar dimulai dari yang kecil, yang sederhana. Karena itu orang yang meremehkan yang kecil nggak bisa besar. Kalau yang kecil yang Tuhan kasih di tangan saudara, Anda selalu ngomong, kok segini aja, kok cuma gini, Tuhan kok gak kasih lebih loh. Dari yang kecil tuh benihnya Tuhan kasih supaya benih kecil jadi pohon besar. Oh, saya berdoa mata roh kita diberkati, diurapi Tuhan. Sehingga bisa melihat apa yang kecil di tangan kita. Di dalamnya Tuhan sudah kasih potensi yang besar. Sehingga yang kecil bisa jadi besar. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi Tuhan melatih Daud, kakinya dilatih, lengannya dilatih, tapi juga tadi apa? Jari-jarinya juga dilatih. Kadang orang berpikir yang penting melatih otot lengan yang besar, tapi lupa melatih jari-jari yang kecil. Tahukah saudara, orang sampai di level excellent itu bukan cuma ngurusin urusan yang pokok, yang gede aja, tapi yang kecil-kecil pun menentukan seberapa level excellent-nya. Anda datang ibadah di tempat ini, bukan cuma yang penting bisa ibadah, ada doa, ada pujian penyembahan, khotbah selesai pulang. Tapi semua little details, semua hal-hal yang kecil itu yang menentukan seberapa level excellence-nya. Ada berapa banyak orang yang gagal bukan karena nggak bisa berhasil, bukan karena nggak punya kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi gagal karena urusan kecil, urusan tata keramanya nggak diatur, lakukan dengan baik, sopan santunnya. Kadang-kadang berapa banyak orang meremehkan urusan cuma gitu aja. Nah itu.
Orang yang sukses sampai di level tertentu tahu yang cuma begitu saja, yang orang lain gak mau, yang orang lain gak peduli. Tapi itu kalau kita lakukan, itu yang membedakan kita sama semua yang lain. Jadi bukan cuma lengan otot yang besar, tapi jari-jari yang kecil itu menentukan seberapa level excellence kita dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan. Mulai hari ini saya berdoa, spirit of excellence dari kita semua ditingkatkan. Amin. Tidak stay the same, tidak cuma peduli urusan yang besar, tapi kita naik level di level excellence kita. Ada berapa banyak orang Kristen yang meremehkan urusan ini? Ada berapa banyak orang Kristen yang berkata, yang penting hati, penampilan tidak penting. Kenapa? Katanya Alkitab berkata Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi yang penting Tuhan. Betul. Anda cuma dapat separuh kebenaran. Yang terpenting hati. Karena hidup kita tergantungnya sama Tuhan. Oke. Tapi juga jangan lupa. Penampilan juga penting juga. Karena yang kita sembah, yang kita layani itu Tuhan. Tetapi saudara dealingnya, berurusannya, customernya, bos saudara, atasan saudara, rekan kerja saudara, bukan Allah. Mereka manusia. Jadi Anda berurusan cuma sama Allah saja, di kamar saudara pakai kolor aja gak apa-apa. Tapi kalau saudara berurusan sama manusia, manusia mau gak mau siapapun itu. Manusia mau pendeta kah, hamba Tuhan kah, mau orang biasa kah, mau orang awam kah, siapapun itu. Alkitab sudah ngomong, manusia melihat apa yang di depan mata. Itu manusia, Alkitab yang sudah ngomong itu. Karena itu kemampuan kita. Kita nggak bisa melihat apa yang di dalam hati orang. Kita nggak bisa melihat apa yang dipikirkan di benak orang. Itu Allah yang menyelidiki isi hati kita. Allah yang tahu apa yang ada di dalam benak kita. Tapi selama masih manusia, ngelihatnya apa yang di depan mata. Itu sebabnya kita harus ngerti. Ada hal-hal kecil bukan yang terpenting. Tapi hal-hal kecil ini juga penting dan jangan di-ignore. Saya kadang-kadang selalu ngomong sama tim yang ada pelayanan di gereja kita. Jangan cuma berpikir ngomong yang penting ini, yang penting itu. Loh, itu yang terpenting. Tapi kita harus pastikan from A to Z. Dari A sampai Z. Saudaraku, saya pernah dengar manufaktur mobil salah satu ternama di dunia, nggak perlu saya sebutkan namanya. Nggak ada endorsing sama sekali. Mereka punya manual SOP untuk jadiin satu mobil. Itu detailsnya yang harus dicek itu berapa puluh ribu atau berapa juta detail yang harus dicek satu persatu. Sampai kita sebagai customer, wah ini bagus, ini barang hebat ini tahan lama, ini itunya, wah kita cocok semuanya. Pastinya banyak sekali. Kalau yang lain yang dipastiin cuma sedikit, tapi yang ini semua dipastiin, jangan heran orang akhirnya pilih yang ini. Kadang-kadang seberapa jauh kita dibawa maju, ngalami terobosan, kemenangan dan keberhasilan, ditentukan. Kita mastiin cuma A sampai C saja, ya boleh. Tapi D-nya luput, E-nya miss, D-nya nggak enak, F-nya kacau, G-nya berantakan. Akhirnya kita memperkecil, meminimalkan berkat dan kemenangan kita sendiri. Tapi saya berdoa mulai hari ini, seperti Tuhan melatih jari-jari Daud untuk bertempur. Doa saya, jari-jari kita semuanya juga dilatih Tuhan untuk bertempur. Sehingga kita bisa sampai di level excellence yang lebih daripada yang sebelumnya. Karena itu penting sekali yang namanya pelatihan. Daud bisa jadi excellent karena dilatih. Saudara dan saya juga harus bertumbuh jadi excellent melalui apa?
pelatihan. Dalam kehidupan rohani kita, di dalam iman kita, kita juga butuh untuk dilatih. Saudara dan saya butuh ikut SOM. Itu pendalaman Alkitab, di mana basic kekristenan kita ditanamkan lebih dalam. Bagus kita semua ikut ibadah minggu seperti ini. Tetapi beda ketika kita diperlengkapi dengan SOM. Basic-basic kekristenannya ditanamkan dengan benar. Fondasinya lebih rapat. Fondasinya punya kekuatan yang lebih kokoh. Yang membedakan ketika tantangan terjadi. Kalau keadaan semuanya lancar-lancar, kayaknya nggak ada bedanya antara yang fondasi kuat sama yang fondasi biasa. Tapi ketika goncangan besar terjadi, yang fondasinya biasa roboh, yang fondasinya kokoh, dia tetap berdiri. Saya mau dorong saudara, ayo di dalam kehidupan rohani, di dalam membangun iman kita. Kita ngomong sama Tuhan, latih aku ya Tuhan, ajari aku ya Tuhan. Saudara buka hati diri saudara, jadi seorang murid yang baik sehingga kita bisa belajar. Saya dorong saudara untuk bisa ikut SOM. Sehingga kita bisa lebih maju dalam kehidupan rohani kita. Bukan cuma ikut SOM ya, Anda kalau masih ingat berapa waktu yang kemarin kita menjalin kerjasama dengan Oral Roberts University, Oru Amerika, untuk lanjutan dari SOM ini. Jadi saudara juga bisa ambil ini, dan ini mudah nih, hanya online yang dibuka nanti mulai Januari, tapi pendaftaran sekarang ini hanya online saja. Jadi saudara dari rumah dengan semua kesibukan saudara, Anda masih bisa mengikutinya. Untuk apa? Hal-hal yang tadinya kita ignore, kita abaikan. Melalui semua proses pelatihan ini kita bertumbuh. Dan saya percaya orang-orang yang tangannya terlatih seperti Daud, kemenangannya beda sama yang lain. Yang lain pernah berhasil, yang lain kadang berhasil, yang lain banyak berhasilnya. Tapi Daud selalu berhasil. Kemanapun dia pergi berperang selalu menang. Kiranya itu jadi porsi saudara, jadi bagian saudara mulai hari selalu berhasil. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dua ciri tangan yang terlatih. Nomor satu, tangan yang terlatih untuk mahir memakai senjata. Jadi kita harus terlatih ya, untuk mahir memakai senjata. Hari ini saya bicara tentang skill, saya bicara tentang kemahiran. Ada bagiannya saya bicara tentang hati, ada bagiannya saya bicara tentang kebenaran, perkenanan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang tangan yang terlatih untuk mahir memakai senjata. Kita baca 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 2. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Ayat 2, mereka bersenjatakan panah. Coba Anda lihat itu. Skill apa saja yang di list di situ. Dan sanggup melontarkan batu. Dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan apa? Tangan kanan atau tangan kiri. Gak semua orang bisa loh. Ada sebagian orang cuma bisanya tangan kanan. Begitu tangan kiri belok-belok semuanya. Ini mau kanan, ini mau kiri, posisinya kayak gimana. Ini mereka mahir nih. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benjamin. Jadi mereka ini mahir menggunakan senjata sehingga mereka punya keuntungan untuk memenangkan peperangan. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menang di dalam pergumulan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan tidak melepas kita begitu saja, tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata untuk menang. Jadi kita tuh nggak tangan kosong. Masing-masing dari kita sudah diberi senjata untuk
menang. Apa saja senjata itu? Dimulai dari hubungan, relationship. Hubungan dari orang-orang yang terdekat sama saudara, dari keluarga saudara, dari pasangan saudara, orang tua, dari anak, dari teman-teman yang ada yang lain. Tahukah saudara, hubungan itu Tuhan bisa pakai untuk membawa kemenangan di dalam kehidupan saudara. Karena urusan menang dan kalah memang pada akhirnya balik sama kita sendiri. Tetapi cara Tuhan memberi kemenangan seringkali Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minggu lalu Anda masih ingat nggak kita belajar bahwa Tuhan bisa memberi kemenangan kepada kita? Yang pertama dengan tangannya sendiri. Masih ingat ya? Yang kedua melalui tangan orang lain. Orang lain bisa orang dekat kita, teman kita. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang yang kita belum kenal sekarang ini. Bahkan musuh kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi kemenangan kepada kita. Itu yang dialami orang Israel waktu keluar dari Mesir. Orang Mesir yang ratusan tahun merampasi mereka, menindas menganiaya mereka. Tapi dipaksa oleh Tuhan untuk melepaskan berkat dan membekali bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Saya mau ngomong sama saudara, saya sampai hari ini saya ada, Tuhan bawa saya terus naik dari satu level ke level berikutnya. Tuhan pakai orang-orang. Dan kadang-kadang tidak semua orang yang dipakai Tuhan itu suka sama saya. Tapi ada orang-orang yang gak suka sama saya pun dipakai oleh Tuhan untuk membuka pintu dan memberi kemenangan. Karena itu belajar mengapresiasi hubungan yang ada. Belajar untuk kita itu membangun hubungan yang baik. Ayo perhatikan hubungan-hubungan yang di sekeliling saudara, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan bisnis. Hubungan apapun itu belajar untuk merawat hubungan dengan baik. Jangan dengan ini bertengkar, sama itu bermasalah, sama itu perang. Saya berdoa mulai hari ini hubungan-hubungan yang ada di sekeliling saudara akan berkembang dengan baik, akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat-berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan ngasih modal sama kita. Kita lahir nggak sendiri, kita lahir dalam keluarga. Tuhan juga ngasih bekal sama kita. Fisik, kesehatan, tangan, kaki, tubuh yang baik. Tuhan kasih bekal sama kita, otak kita. Tahukah saudara bahwa otak kita ini, otak kita aja, saudara nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya koneksi dan lain sebagainya. Tapi otak kita yang dikasih sama Tuhan, itu sudah modal yang lebih dari cukup untuk kita menang. Tapi syaratnya otak itu harus diisi. Otak itu harus dikobarkan. Otak itu harus ditambah dengan knowledge, diinjeksi dengan pengetahuan. Karena pengetahuan gak berhenti, akan terus nambah pengetahuan. Dengan nambahnya pengetahuan, tambah akan juga kesempatan. Dengan nambah kesempatan, Anda ngerti, Anda bisa melatih skill-skill yang baru. Dengan skill-skill yang baru, Anda bisa menang di dalam peperangan. Karena dunia itu gak berhenti. Jadi pengetahuan kita yang 10 tahun yang lalu dengan perkembangan zaman sekarang butuh untuk diupdate, butuh belajar lagi, butuh skillnya dipertajam lagi. Jangan mandek, jangan berhenti. Hanya karena kita sudah berhenti sekolah, tidak berarti kita berhenti belajar. Coba Anda lihat di masa pandemi kemarin. Kelihatan dengan jelas sekali. Orang-orang yang fasih secara online, sosial media, melejitnya nauknya jauh lebih kenceng daripada yang gak ngerti apa-apa soal sosial media. Ini secara general ya, selalu ada pengecualian, tapi secara umum seperti itu. Di dalam bidang apapun itu, dalam bisnis apapun itu, bahkan di dalam dunia gereja. Saya perhatikan ada pendeta-pendeta yang lebih kampium, lebih kompeten, lebih senior, lebih segalanya. Tapi gagap teknologi. Padahal diurapi oleh Tuhan. Tapi gagap teknologi. Karena itu mandek. Bukan karena gak ada urapan. Tapi
Dunia ini berubah, kita harus terus belajar dan melatih skill yang baru untuk kita bisa mumpuni dan menang di dalam peperangan. Zaman sekarang ini banyak orang yang khawatir karena perubahan terjadi semakin cepat. Dan ini akan tambah cepat lagi. Perubahan bukan akan tambah lambat. Perubahan akan terjadi semakin cepat. Karena itu banyak orang khawatir. Apalagi ada AI, ada artificial intelligence. Wah, nanti nggak butuh tenaga kerja. Nanti semuanya diganti. Terus khawatir. No. Kesempatan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Daripada khawatir tentang perkembangan zaman, lebih baik persiapkan diri. Di masa kemarin ini, yang fasih secara online, sosial media, lebih menang daripada yang tidak. Bidangnya sama. Tapi sudah kan nanti lihat, orang yang ke depan nanti, orang yang fasih pakai AI, akan lebih menang daripada orang yang gagap, gak ngerti AI itu apa. Dan Anda bisa mulai belajar sejak sekarang. Caranya belajar gimana Pak? Anda download dulu ChatGPT sana. Terus suruh dia ngomong, ChatGPT ajarin saya gimana AI. Sudah gitu aja. Nanti ada akan dituntun satu-satu, terus kemudian ada tanya lagi. Itu semua lengkap sudah di sana. Dari yang nol, gak ngerti sama sekali. Anda asal mau gitu aja, terus tanya, nanti jadi bisa. Dimulai gitu dulu. Karena ini belum kelihatan sekarang. Tapi Anda perhatikan yang saya ngomong, nanti sekian tahun ke depan yang menang, yang sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terlatih, kayak Daud, terlatih tangannya mahir menggunakan senjata untuk menang dalam peperangan. Kalau Daud nggak mahir pakai ketapelnya, dia maju perang lawan Goliat pakai pedang, bisa dipastikan mati dia. Tentara Israel yang lain mau head to head sama Goliat, pedang lawan pedang, habis dia. Tombak lawan tombak, habis dia. Tapi Daud, dia pakai teknologi baru pada waktu itu. Dia pakai ketapel, saudaraku. Dan dia bisa mengalahkan Goliat dari jauh. Oh, hari ini saya berdoa, tangan saudara ditambahkan keterampilannya, skillnya hari demi hari tambah mahir. Apa yang Anda lakukan tidak asal melakukan, tidak sembarangan, tidak asal bisa, tapi Anda jadi expertnya, Anda jadi ahlinya di bidang saudara. Saudara yang paling kompeten, Anda yang paling excellent dalam melakukannya, sehingga Anda berhasil. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan sampai kita merasa aku gak punya modal, gak punya ini, gak punya itu. Kadang-kadang kita merasa kalah modal, kalah dana, kalah koneksi, kalah segalanya. Ingat loh saudaraku, Simpson, waktu dikeroyok sama orang Filistin ribuan, yang ada di dekatnya hanya tulang rahang keledai. Betul apa tidak? Tapi tulang rahang keledai, dia tahu bagaimana menggunakannya. Dan dengan tulang rahang keledai itu, dia bisa mengalahkan 1000 pasukan musuh. Artinya, sekalipun terbatas yang kita punya, tapi kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh, kita bisa menang. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Sekalipun kesempatanmu gak sebesar orang lain, tapi saya sudah melihat orang-orang yang punya kesempatan banyak. Anak-anak orang kaya yang punya kesempatan banyak. Tapi nggak tahu cara pakai kesempatannya. Semua kesempatan sia-sia. Anda yang kesempatannya kecil. Tapi Anda berjuang dengan gigih. Anda manfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Anda yang menang. Jadi untuk menang itu tidak selalu kita harus punya kesempatan paling banyak. Kita harus jadi yang paling kreatif. Tidak selalu seperti itu. Zaman sekarang, apalagi tadi saya ngomong ada AI, kreativitas itu, apa itu namanya, abundant. Oke, ada untuk ngerjain sesuatu, Anda bisa suruh AI yang kreatif buat saudara. Tapi masalahnya bukan di titik itu, masalahnya seberapa
doa yang engkau masukkan, seberapa ketekunan dan perjuangan yang engkau tambahkan itu akan menentukan hasil akhirnya. Orang lain punya modal finansial yang besar, tapi nggak tahu mesti gimana. Emangnya semua orang punya modal tahu apa yang harus dilakukan? Anda mungkin modalnya terbatas, tapi ingat baik-baik, 5 roti, 2 ikan di tangannya Yesus bisa dipakai memberi makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Doa saya yang sedikit, yang terbatas di tangan saudara diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Jadi saya dorong saudara, ya ini penting sekali untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan salah satu pelatihan di dalam kehidupan rohani kita tuh di dalam kelompok sel. Karena itu saya mau dorong saudara yang belum ikut kelompok sel, ayo ikut kelompok sel. Anda yang sudah ikut kelompok sel, bertumbuh ya, jadi ketua kelompok sel. Jadi KKS dalam hidup kita ini kita harus terus naik level. Terus naik level kayak tadi Daud. Terus sampai di level selalu berhasil. Jangan mandek, jangan stagnan, jangan status quo, naik sampai di atas. Yang terakhir, yang kedua, tangan yang terlatih tidak mudah merintih, gak gampang mengeluh. Orang berjuang itu semuanya capek, semuanya punya masalah, jangan banyak komplain. Jangan banyak ngeluh, emangnya cuma kita yang punya masalah, yang lain masalahnya lebih sabrek dari kita. Emangnya cuma kita yang punya persoalan, semua orang punya persoalan. Emangnya cuma kita yang kena tipu, orang lain juga banyak yang kena tipu lebih parah dari kita. Jangan komplain. Orang yang belum terlatih banyak komplainnya. Sedikit masalahnya tapi lebih banyak komplainnya. Tapi orang yang sudah terlatih, mau masalahnya kayak apa, kita hadapin bersama Tuhan. Bisa. Mari kita baca 1 Tawarik 12 ayatnya yang ke-14. Dan ayat yang ke-15, ini ayat yang terakhir ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Perhatikan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Satu yang terkecil disamakan setara dengan 100. Yang terbesar disetarakan dengan 1.000. Kadang-kadang ada sebagian orang dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, dikasih tanggung jawab. Kita sudah langsung, kok kebanyakan? Saudara, saya percaya akan ada jemaat-jemaat keluarga Allah yang kemampuannya, ngurusinya sama, bidangnya sama. Tapi satu saudara equal, setara dengan 100 orang lain kerja. Satu saudara sama dengan tanggung jawab 1.000 orang. Tapi ini harus terlatih. Kalau nggak terlatih ya percuma, nggak bisa. Ini orang-orang yang terlatih. Jadi disuruh nekel urusan 100, urusan 1.000. Orang lain cuma komplain, tapi dia bisa. We can handle it. Kita bisa. Naik level. Makanya orang kalau banyak komplain nggak bisa naik. Tapi banyak maju, banyak bertumbuh, banyak memperbesar kapasitas. Tuhan yang akan promosikan kita. Ayat yang ke-15. Lihat ini saudaraku, ini poin penting ya. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Jadi waktu itu Bani Gad menyeberangi sungai yang sedang meluap airnya. Anda bacakan di koran, kalau sungai sedang meluap itu adalah momen paling berbahaya. Itu bisa mati orang kalau turun di momen yang salah.
Tapi ternyata mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mau keadaan sesusah apapun, kita bisa. Coba saudara perhatikan baik-baik sebelum kita akan masuk di dalam penyembahan. Ini poin final dari khotbah ini. Kita baca di Alkitab, di zamannya Musa, waktu mereka harus menyeberangi lautan besar itu. Yang Tuhan kerjakan, mujizat terjadi, laut terbelah jadi 2. Dan mereka menyeberangi. Waktu zamannya Yosua, mereka harus menyeberangi sungai. Ketika mereka mencelupkan kaki mereka, mujizat terjadi. Air sungainya sebak, saudaraku. Sehingga ini yang tadinya mengalir ke sini, jadi kayak dipindahin ke sana, yang sana kering. Mereka nyebrang. Pada zamannya Tuhan Yesus, Yesus ngajak Petrus berjalan di atas air. Kalau kita baca kisah-kisah yang itu saja, Bani Gad baca kisah-kisah itu saja, mungkin waktu mereka ngelihat di depan mereka sungainya meluap dengan air yang kencang, mungkin pengharapan mereka terima mujizat, sungainya sebak, sungainya terbelah jadi 2. Atau mereka berjalan di atas air. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Ternyata di zamannya Bani Gad ini, mereka harus menyeberang sungai itu. Tapi yang luar biasa, tidak dibiarkan terhanyut, tidak dibiarkan binasa. Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk mereka mengalahkan semua aliran sungai yang kuat itu. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang dalam hidup kita berpikir mujizat itu hanya kalau kita berjalan di atas air. Mujizat itu kalau tiba-tiba masalahnya hilang, gak ada di mana. Mujizat itu kalau tiba-tiba ada orang dikirim sama Tuhan untuk membereskan urusan kita. Itu semua bisa terjadi dan Alkitab mencatat semuanya itu. Tapi jangan lupa, Alkitab juga mencatat kisah Bani Gad yang harus menyeberangi sungai itu. Bahkan di saat airnya sedang meluap tinggi-tingginya. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Itu pun mujizat dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara hari ini, apapun itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jangan mengeluh, jangan merintih, jangan bersungut-sungut. Katakan sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Apapun cara yang dipilih Tuhan, entah berjalan di atas air, entah membelah lautan, entah kemudian membendung aliran sungai Yordan, entah aku harus masuk dan berhadapan melawan semua arus itu. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Kalau Allah bersamaku, akan lakukan perkara yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Anda percaya itu? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat dua tangan kita, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
sendiri, tapi mesti bersama Bapa, bersama Yesus, bersama Tuhan. Itu kunci kemenangan kita. Jadi hari ini saya mau beri kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati, undang Dia masuk dalam hidupmu, jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan menerima jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Dan sejak saat itu Anda nggak sendiri lagi, ada Tuhan bersama dengan saudara. Anda yang mau, angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yang kedua saudaraku, siapa di sini yang merasa Anda butuh kekuatan daripada Tuhan? Seperti kisah Bani Gad ini. Mereka nggak ngalami mujizat, air sebak, air berhenti, air terbelah. Mereka harus masuk melalui itu. Tapi Tuhan beri kekuatan untuk mengalami kemenangan. Anda yang mau terima kekuatan dari Tuhan, angkat dua tangan saudara. Katakan ya Bapa. Ya Bapa. Lebih kuat katakan ya Bapa. Ya Bapa. Beri aku kekuatan. Sehingga aku cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Mari semuanya angkat suara, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa dan minta kekuatan itu ditambahkan. Kekuatan itu dibaharui. Kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak kalah, kita tidak menyerah, kita tidak berhenti di tengah jalan. Oh, kami perlu Tuhan. Kekuatan-Mu mengalir, meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, mengobarkan semangat kami. Yesus, haleluya, haleluya. Syarata kapasyara, syarata kapasyara, lawasyara, lawasyara. Jesus, Jesus, Jesus. Yang terakhir saudaraku, firman Tuhan hari ini bicara tentang tangan yang terlatih. Bukan cuma tangan yang menunggu berkat, tapi tangan yang terlatih. Seperti Daud ngomong, Tuhan melatih kakiku seperti kaki rusa. Tuhan melatih lenganku untuk bisa menggunakan busur tembaga. Tuhan melatih jari-jariku untuk bisa bertempur. Siapa mau dilatih oleh Tuhan? Kita angkat dua tangan kita. Katakan, latih aku ya Tuhan. Ajari aku ya Tuhan. Berdoa saudaraku, masing-masing berdoa. Angkat suara berdoa. Oh, rata kapasyarat. Latih kami Tuhan. Supaya kami ini skillful mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami skillful, kami mahir, kami excellent dalam bidang kami masing-masing. Excellent di dalam kehidupan rohani kami, di dalam pelayanan kami, di dalam iman kami. Kami
Engkau yang bertindak. Amin. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari yang terakhir, yang terbaik, katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Amin. Amin.